Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Isra, Bu Erni. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik, hari ini kita akan melakukan dialog Ibu-Ibu. Jadi sekarang sebelum kita memulai, kita mungkin akan membahas dulu, Bu ya, bagaimana rubrik penilaian. Oke, saya akan mohon izin untuk screen share ya, Bu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Apakah sudah tampil? Belum, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oh ya, sudah, Pak. Sudah, Bu ya. Ya udah. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon kita akan membahas mengenai rubrik penilaian kita sebelum melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Seperti sudah ditampilkan di layar, Ibu-ibu, kita di sini akan berdiskusi mengenai rubrik penilaian ini. Apa suara saya masih terdengar, Ibu? Terdengar jelas. Jelas, Pak. Oke, di sini oke, baik. Ini kita akan mendiskusikan gitu ya, topik penilaian percakapan coaching. Nah, dari di sini ada beberapa bagian, ada yang namanya pra-supervisi, ada namanya observasi, dan terakhir ada pasca percakapan. Nah, untuk kegiatan kedua, yaitu mengenai ada kegiatan di pra-supervisi, mengenai menanyakan kompetensi kucing, apa yang ingin dikembangkan. Kira-kira Ibu bagaimana ini? Apa sudah memahami atau sudah jelas tentang yang nomor 2 ini? Kita diskusi dulu Bapak Ibu ya. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Jadi di sini kita dituntut menanyakan kompetensi kucing, apa yang ingin dikembangkan, Bu ya. Iya, Pak. Bu Erni bagaimana? Ya, jelas, Pak. Ya, yang ketiga yaitu menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Ini kompetensinya Saya satu kompetensi atau lebih ya, Pak? kalau kita mengacu kepada kompetensi yang ingin dicapai itu ada 3, Bu, kalau tidak salah. Yang pertama itu ada yang pendengar aktif, ya, pertanyaan berbobot, terutama kehadiran penuh kalau ini tidak salah, Bu, mengenai 3 kompetensi tadi. Gimana Bu Erni? Ya, udah jelas. Sudah jelas juga. Nah, yang keempat yaitu mengenai menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Nah, kalau menurut saya Ibu, ini jadi dari yang di atas tadi secara spesifik, terus kita menanyakan apa sih tujuan dari ataupun indikator dari pengembangan masing-masing kompetensi tadi, Bu. Itu kalau menurut saya. Bagaimana menurut Ibu-ibu sekalian? Iya, benar, Pak. Jadi untuk kalau menurut saya ini indikator ini kan dikembangkan dari kompetensi apa yang akan dikembangkan. Benar kata Bu Rika, untuk kompetensi ini yang akan dikembangkan itu tidak tiga-tiganya, boleh pilih salah satu atau bagaimana? Ya kalau menurut saya sih Bu, ini kita bakalan karena ini kan dalam satu dialog, tidaknya ketiganya kita tampilkan, Bu. Iya. Kita berusaha untuk menampilkan ketiganya, karena kalau kita ngomong masalah kompetensi kucing itu sebenarnya ada 8, Bu ya, tapi yang kita bahas di guru penggerak ini hanya 3 saja itu tadi. Bagaimana Bu Rika? Iya, Pak. Oke, kita sepakat ya. Sepakat, Iya. Pak.
Terus yang selanjutnya yaitu observasi Bu ya. Nah di sini kita mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan cikgunya melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang diingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Jadi kalau saya tangkap dari sini kita mencatat Ibu ya. Jadi nanti kan kita bergantian, ada yang jadi kunci, ada yang Iya. jadi. Nah kita melakukan pencatatan terhadap apa yang sudah disampaikan. Nanti setelah kegiatan kita sampaikan. Itu menurut pemahaman saya. Bagaimana ibu-ibu sekalian? Benar, setuju pada kegiatan observasi. Nanti kita simak, kemudian dikaitkan dengan indikator yang menjadi tujuan spesifik case study. Jadi sesuai apa tidak antara indikator dengan apa yang dilakukan pada saat coaching. Itu kalau menurut pendapat saya. Sama Pak. Oke. Untuk selanjutnya yaitu kalau sudah sama, lanjut ke poin selanjutnya itu pasca percakapan. Nah, kalau di sini yang pertama menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Di sini kalau saya perhatikan kita bertanya kepada coach mengenai apa sih yang dilakukan pada saat terjadi dialog coaching itu menurut saya. Kalau menurut ibu-ibu gimana? Kalau menurut saya ini yang menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat coaching, benar Pak, menanyakan apakah pada saat pelaksanaan coaching itu sesuai dengan indikator yang sudah dikemukakan antara observer dengan coach di awal sebelum kegiatan coaching. Jadi mengaitkan. Bagaimana kira-kira apa sependapat? Sependapat Pak, kita menanyakan ketercapaian indikator kompetensi yang ingin dikembangkan. Sama Pak. Oke, kita sudah sepakat. Berarti ada 2 poin lagi Bu. Ini pasca percakapan yang nomor 7 yaitu menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang diingin dikembangkannya berdasarkan hasil percakapan. Jadi kalau saya tangkap di sini kita memberikan observasi berdasarkan apa yang kita lihat dan dengar Ibu ya. Jadi kita tidak boleh memberikan penilaian asumsi di luar sana. Jadi harus sesuai dengan konteks yang akan dikembangkan. Seperti itu Bu kalau menurut saya. Bagaimana ibu-ibu yang lain? Kalau saya sependapat dengan Pak Masrin, di sini menanyakan kompetensi apa yang dikembangkan, tetap balik lagi ke sesuai dengan indikator yang ingin didapat ya, yang jadi tujuan oleh coach tadi. Jadi jangan sampai melebar ke permasalahan di luar tujuan coach tadi melakukan coaching. Itu kalau pendapat saya. Bu Rika, bagaimana Bu Rika? Iya Pak, sama Pak. Oke, kita sepakat ya untuk poin nomor 7. Yang terakhir Bu, ini menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Jadi kalau saya tangkap di sini di luar dari yang ingin dikembangkan Bu. Mungkin ya, hal-hal yang lain yang selanjutnya ingin dikembangkan. Misalnya kalau saya ketiga kompetisi itu kan dicantumkan semua, tapi ada juga yang mungkin tidak Bu ya. Nah, mungkin selain yang tidak tadi mungkin mau dikembangkan atau tidak, mungkin dicari juga bagaimana sih cara penerapannya untuk selanjutnya, mungkin untuk tindak lanjut sih Bu. Kalau menurut saya ini kan cuma 3 yang kita bahas di sini. Kembali lagi Rika tadi nih, untuk kehadiran itu ada 3, benar, ada kehadiran penuh, kompetensi mendengar aktif, sama mengajukan pertanyaan berbobot itu Bu. Ada 3. Oke. Jadi kita fokus kita yang 3 kompetensi ini ya Pak ya? Iya. Tapi saya juga Bu, kalau menurut saya sih misalnya kita di sini kan ingin
misalnya ada dua sih yang ingin kita tonjolkan, misalkan hanya kegiatan kompetensi mendengar aktif. Kalau menurut saya sih tidak masalah, karena kita kan juga di sini keterbatasan waktu, Bu. Iya. Kalau kita terlalu lama untuk mencakup ketiganya mungkin kurang waktu, apalagi di sini kan dibatasi waktu sampai 20 sampai 30 menit kalau tidak salah. Iya Pak, Menurut saya setuju Pak. Ya, setuju Pak. Jadi kalau menurut pendapat saya itu kan ada pengembangannya apa, kemudian mana yang paling spesifik gitu. benar. Yang paling spesifik. Jadi misalkan ada dua pengembangan, yang paling spesifik dari dua itu apa? Nah, karena terbatas waktu, artinya mungkin yang satu belum dikembangkan di sini bisa di kegiatan berikutnya. Iya, benar. Jadi kalau menurut saya, Bu, ini sebenarnya ketiganya bakalan muncul, Bu, ya. Tapi mungkin tidak terlalu spesifik. Iya. Kita lebih ke Fokusnya. pendengaran, fokus untuk kompetensi pendengaran aktif, itu yang lebih ditonjolkan. Yang lainnya berarti tidak kita ditampilkan, tapi Iya. tidak secara penuh, Bu. Mungkin karena keterbatasan waktu, kalau kita mau ada waktu lebih banyak, mungkin bisa lah ya, Bu, ya. Iya. Gimana, Bu? Kira-kira apa sudah setuju mengenai rubrik penilaian ini? Setuju Pak, cukup. Setuju, Pak. Setuju, Pak, ya? Oke, kalau sudah setuju, setelah ini kita akan bersiap-siap, Bu, ya, untuk melakukan coaching, ya. Iya, Pak. Coaching dan coaching, dan satu lagi menjadi observer, Bu, ya. Oke, dari saya mungkin cukup dulu. Di sini saya hanya memandu diskusi, Bu, ya, bukan untuk Iya. menjadi pelatih ataupun pengajar atau mengajari, itu tidak sama sekali. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Masrin dan Bu Rika? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik. baik Bu. Ya. Pada hari ini Pak Masrin dan Bu Rika akan melaksanakan kegiatan coaching, ya. Iya Bu. Nah, pada kegiatan ini Bu Rika ini sebagai coach, ya benar Bu Rika? Iya Bu. Ya, dan Pak Masrin sebagai coaching. Iya, Bu. Jadi sebelum pelaksanaan coaching, boleh ya Bu Rika saya bertanya-tanya dulu, Bu Rika? Iya boleh Bu. Iya. Bu Rika, pada kegiatan coaching nanti kompetensi apa Bu Rika yang akan Ibu kembangkan? Baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab kompetensi coach yang ingin saya kembangkan nanti selama latihan coaching adalah pertama kehadiran penuh, yang kedua pendengar aktif, yang ketiga pertanyaan yang berbobot. Itu Bu, 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan selama latihan nanti. Ya, jadi tadi Bu Rika kemukakan bahwa kompetensinya ada 3 Bu Rika, ya. Iya. Kehadiran penuh, pendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Berbobot. Nah, dari ketiga yang Ibu kemukakan tadi, ya, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin saya observe? Baik, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan selama latihan nanti ya Bu, yaitu pertanyaan yang berbobot, di mana saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk memancing potensi yang dimiliki oleh coach. Iya. Jadi indikator ketercapaian dari hal spesifik yang Ibu kemukakan tadi? Indikator ketercapaiannya itu munculnya pertanyaan-pertanyaan pemantik yang menggali potensi atau ide-ide dari coach itu sendiri, di mana dengan ide-ide tersebut coach bisa menyelesaikan permasalahan yang ia alami. Iya, untuk awal ini saja Bu Rika dan Pak Masrin. Saya izin untuk mengobservasi. Silakan Pak, kegiatan coachingnya dilakukan. Baik Bu, terima kasih.
Assalamualaikum Pak Masrin. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah. Sepertinya ada yang ingin Bapak sampaikan. Iya nih Bu. Boleh Bu ya saya cerita sedikit nih? Oh, boleh-boleh dengan senang hati Pak. Oke, baik Bu. Gini Bu, saya nih sedang mengalami kendala Bu ya dalam proses pembelajaran. Nah, saya kan ngajar kelas 6 Bu. Sekarang itu di kelas saya Bu ada 2 orang siswa yang belum bisa membaca Bu. Jadi saya terhambat lah Bu ya dalam menyampaikan materi pembelajaran seperti itu Bu. Oh, begitu. Eh, Kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut belum bisa membaca ya Pak? Sepertinya Bu, ini masalah di rumah misalnya Bu ya, bantuan dari orang tuanya mungkin tidak ada, atau juga Bu, media-media yang saya gunakan dalam pembelajaran kurang tepat, atau metode saya Bu mungkin ada yang salah seperti itu Bu. Oh, eh, apa kira-kira harapan Bapak nih setelah kita bisa berdiskusi seperti ini? Ya, yang tentu Bu, saya berharap siswa ini, yang 2 orang ini terutama Bu ya, bisa membaca Bu dengan lancar. Nah, kemarin tuh kan mereka tuh bacanya masih terbata-bata Bu, mengeja saja masih belum bisa kadang. Nah, jadi harapan saya anak ini dapat membaca dengan lancar dengan mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu Bu. Oh, begitu. Tadi kan kata Bapak metode pembelajaran yang Bapak sampaikan mungkin ada yang keliru atau yang salah. Seperti metode seperti apa yang menurut Bapak itu yang salah? Boleh ceritakan Pak? Ya, selama ini mungkin saya menggunakan metode pembelajaran yang model kayak ceramah seperti ini loh Bu ya. Jadi cuma sekedar ceramah, saya tidak menggunakan media-media Bu yang menarik. Apalagi kan ini untuk anak sekolah dasar, tentunya dibutuhkan sekali media-media pembelajaran yang menarik sehingga mereka termotivasi lah Bu ya untuk mengikuti pembelajaran saya. Hmm, betul. Dari permasalahan tersebut, kira-kira apa nih kelebihan Bapak yang bisa Bapak pergunakan untuk memecahkan masalah Bapak? Kalau ditanya kelebihan sih Bu, mungkin di kelas saya itu banyak sih Bu buku-buku Bu ya. Di kelas 6 itu banyak buku-buku yang sudah di dalam kelas itu yang sangat menarik Bu. Jadi di situ buku-buku bacaan Bu ya yang bagus-bagus. Jadi untuk melatih anak-anak ini mungkin bisa saya pinjamkan lah Bu ya, untuk anak ini boleh dibawa ke rumah seperti itu Bu. Jadi mereka belajar Bu sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan mereka bisa lancar Bu. Itu salah satu kelebihan saya Bu. Oh, ya betul. Ide bagus itu Bapak. Kemudian apakah ada guru di sekolah yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah Bapak? Kalau guru kayaknya ada sih Bu ya. Kayaknya itu guru kelas 1 deh ya. Karena saya yakin guru kelas 1 ini mempunyai trik dan metode yang tepat Bu untuk mengajar anak. Jadi saya rasa guru kelas 1 Bu yang paling tepat untuk saya jadikan partner atau teman untuk berkolaborasi. Benar. Kita bisa bertanya seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Kemudian apa nih strategi atau peluang yang bisa Bapak gunakan untuk meningkatkan keterampilan membaca anak tersebut? Mungkin saya harus meluangkan waktu Bu ya, sepertinya meluangkan waktu setelah jam sekolah saya. Jadi saya mau melatih anak-anak tersebut lah untuk membaca. Jadi misalnya saat jam istirahat Bu, bisa jadi saya panggil anak ini entah 5 menit, entah 10 menit. Pokoknya saya berusaha meluangkan waktu lah Bu, seperti itu. Ya, bagus. Itu strategi yang bagus, yang baik untuk anak tersebut. Kemudian apa nih langkah-langkah yang bisa Bapak lakukan untuk memecahkan masalah Bapak dari strategi yang sudah Bapak sampaikan tadi? Oke, sepertinya Bu ya, yang pertama saya akan membawa buku bacaan yang saya miliki Bu. Jadi saya juga punya koleksi buku yang cukup menarik lah Bu ya.
Terus saya akan bertanya kepada guru kelas 1 tadi Bu, saya akan menanyakan gimana sih cara membimbing anak-anak itu biar anak ini bisa cepat Bu belajar membaca, karena kan tidak lama lagi anak ini sudah mau SMP Bu, jadi harus bisa baca. Dan yang terakhir mungkin melatih siswa tersebut Bu untuk membaca setelah misalnya tadi saya meluangkan waktu Bu, bisa jadi saat jam istirahat atau setelah pulang sekolah Bu ya, misalnya ada 5 menit atau 10 menit anak itu akan saya bimbing untuk belajar membaca Bu, seperti itu Bu. Bagus Pak Masrin. Kemudian adakah orang lain atau rekan-rekan yang lain yang bisa membantu memecahkan masalah dari yang Bapak alami? Tentunya Bu, orang tua Bu ya. Jadi sudah saya sebutkan di pertama tadi Bu, peran orang tua ini sangat penting. Jadi kalau cuman saya saja yang mengajari di sekolah ini, rasanya saya tidak akan mampu Bu untuk melakukannya. Jadi ya saya harus menjalin komunikasi Bu dengan orang tua siswa tersebut. Benar Bapak, kita sebagai guru juga harus berkomunikasi dengan orang tua siswa. Jadi ada kerjasama ya Pak. Iya Betul Bu. sekali kata Bapak. Dari strategi, peluang yang sudah ada, kira-kira kapan langkah tersebut Bapak akan lakukan? Sepertinya saya akan hari ini deh Bu, pulang dari sekolah saya akan langsung berkomunikasi lah Bu dengan orang tua, membicarakan ya, diskusi mengenai anak-anak ini karena tanggung jawab kita bersama. Jadi pulang sekolah ini saya akan langsung ke rumah orang tua Bu, langsung sajalah seperti itu. Bagus Pak. Semoga bisa berkomunikasi dengan lancar dengan orang tua siswa ya Pak, dan bisa memecahkan masalah Bapak. Amin Bu. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap langkah-langkah yang akan Bapak tempuh? Yang pasti Bu, saya akan berusaha menjalankan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi dengan sungguh-sungguh lah Bu ya, agar siswa ini dapat membaca. Jadi kalau saya tidak sungguh-sungguh, saya yakin anak-anak ini sampai tamat pun tidak akan bisa membaca Bu. Intinya saya harus lebih bersungguh-sungguh Bu. Bagus, apa yang Bapak utarakan sudah bagus, perhatian Bapak terhadap anak tersebut sudah bagus. Semoga langkah-langkah tersebut juga bisa berjalan dengan baik. Bapak menjadi guru yang dicintai oleh anak-anak tersebut, karena kan kita bisa mengajarkan membaca kepada anak itu merupakan hal amal jariah, seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Kira-kira nih, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berdiskusi seperti ini? Saya sangat senang sih Bu ya, saya lega juga ternyata dengan diskusi ini kita menemukan solusi Bu ya terhadap permasalahan yang saya hadapi sekarang. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya sehingga Sama-sama. saya dapat berdiskusi dengan Ibu tadi, memberikan sebenarnya selama ini saya mungkin sendiri Bu menghadap ini. Nah, alhamdulillah Ibu mempunyai sedikit waktu, meluangkan waktu Bu untuk saya untuk berbicara lah Bu ya, berdialog seperti itu Bu. Terima kasih Bu ya, saya senang sekali Bu. Alhamdulillah. Semoga dengan diskusi ini kita bisa sama-sama memecahkan masalah yang dialami oleh Bapak ya Pak. Amin Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Baik, bagaimana Bu Erni untuk tanggapannya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah menyaksikan Bu Rika dan Pak Masrin melakukan coaching. Hebat sekali, super sekali kegiatan yang dilakukan oleh Bu Rika dan Pak Masrin. Bu Rika, segini loh. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan tadi yang ada kaitannya dengan indikator Ibu yang kita bicarakan awal tadi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Erni. Yang sudah saya lakukan selama latihan coaching tadi Bu ya, saya sudah memberikan atau mengajukan
pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada coach, sehingga coach bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ia alami. Seperti kan katanya dia mengalami kendala dalam siswanya yang belum bisa membaca. Kemudian pertanyaan itu saya ajukan, apa masalahnya, kemudian apa kelebihan yang coach miliki agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu Bu ya, saya dapatkan coach sudah menyampaikan ide-ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu Bu. Oh iya, baik. Tadi berdasarkan hasil observasi catatan saya, Bu ya, Bu Rika itu sudah melakukan kegiatan coaching ini dengan alur tirta. Iya Bu. Jadi sudah saya amati tujuannya sudah ada, kemudian Bu Rika juga sudah mengidentifikasi masalah, jadi menemukan masalah dengan pertanyaan pemantik, jadi pertanyaan berbobot yang menjadi indikator spesifik Ibu tadi. Jadi Ibu sudah menemukan masalah dari siswa, kemudian dari rekan coach. Di rencana aksinya juga itu sudah nampak ya, sudah diperoleh dari coaching. Kemudian tanggung jawab, jadi dari tanggung jawabnya Ibu juga sudah menanyakan kapan kegiatan itu akan dilakukan. Nah, hasil pengamatan saya juga tadi Bu, Ibu sudah melakukan 3 kompetensi. Jadi selain pertanyaan berbobot yang saya amati, Ibu juga sudah kehadiran penuh di situ ya. Kemudian Ibu mendengarkan aktif, jadi dengan Ibu menyimak, kemudian saya simak tadi ada kata-kata kunci. Jadi Ibu mengembangkan pertanyaan berbobot ya, pertanyaan pemantik itu berdasarkan dari kata kunci. Jadi agar coach tadi menemukan sendiri. Jadi dari pertanyaan Ibu bagus sekali, indikator yang Ibu harapkan tadi sepertinya sudah tercapai. Memang saya amati ada pertanyaan-pertanyaan itu memancing ide-ide. Jadi ide-ide yang akan dikemukakan oleh coach itu dari pertanyaan berbobot yang Ibu berikan. Nah, itu. Jadi udah bagus sekali Ibu berdasarkan hasil observasi saya. Saya tanya lagi ya Bu ya, mungkin ini yang terakhir. Ya Bu. Kompetensi apa lagi Bu, selain dari yang Ibu kemukakan tadi yang akan Ibu? Baik Bu, tadi kan saya ingin mencoba menjadi pendengar aktif. Itu kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu, agar saya bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang baik. Dengan kita mendengar keluh kesah atau permasalahan dari coach, kemudian kita juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Insya Allah kedepannya keterampilan coach saya bisa berkembang menjadi lebih baik. Seperti itu Bu. Ya, bagus sekali Bu Rika. Baiklah, terima kasih Bu Rika, Pak Masrin yang telah melakukan kegiatan coaching dengan baik. Saya sebagai observer, mohon maaf apabila ada kekeliruan Ibu, Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa berkumpul dalam sesi latihan coaching ini. Apa kabarnya Pak Masrin, Ibu Erni? Alhamdulillah baik Bu Rika. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan melakukan latihan coaching. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Rika Hartini sebagai observer, kemudian Pak Masrin sebagai coach, dan Ibu Erni Marianti sebagai coachee. Sebelum melakukan latihan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Masrin sebagai coachnya. Yang ingin saya amati nanti Pak ya, pertama alur tirta selama latihan coaching,
kemudian ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yaitu kira-kira Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti selama latihan coaching? Oke, baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Yang pertama yang akan saya kembangkan yaitu masalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan, Bu, seperti itu. Oh, baik Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kompetensi coaching apa yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam latihan coaching nanti? Oke, baik Bu ya, langsung saya jawab. Kalau ditanya, tentunya saya akan berusaha Bu, ketiga kompetensi tersebut semuanya akan ditampilkan seolah nanti secara menyeluruh. Namun saya akan lebih berfokus kepada kompetensi mendengarkan aktif Bu, tanpa harus mengabaikan kompetensi lainnya, seperti itu Bu. Baik Bapak, selanjutnya apa kira-kira indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan selama latihan coaching nanti? Kalau masalah indikator Bu, indikator ketercapaian, karena saya itu menggunakan percakapan yang berbasis pemecahan masalah, maka saya akan menggunakan alur tirta Bu dalam percakapan saya ini terhadap permasalahan yang akan dihadapi oleh coach. Hanya saya selaku coach nanti hanya mengarahkan saja Bu, dan menggali apa yang akan atau apa yang ada di dalam benak coach nanti saya cuma hanya mengarahkan yang menjadi solusi tentunya dari coach itu sendiri Bu. Mungkin itu saja. Oke, baik Bapak Masrin. Baik, yang saya tangkap, yang akan saya amati yaitu kompetensi yang ingin Bapak kompetensi spesifik yang ingin Bapak capai adalah ke pertanyaan pendengar aktif ya Pak ya. Kemudian indikatornya yaitu Bapak ingin menggali potensi atau ide-ide dari coach sendiri. Baik Bapak, kita akan melakukan latihan sesi coach kepada Bapak Masrin dan Ibu Erni. Saya persilahkan. Ya baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rika. Oke, halo Erni, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Halo Pak, waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, alhamdulillah ya sehat ya, nggak sakit berarti. Gini loh, Bapak mau ngobrol-ngobrol sedikit. Boleh kan Bapak menyita waktunya sedikit, Erni? Boleh Pak. Oke, terima kasih ya. Begini Erni, kemarin Bapak perhatikan Erni itu kelihatan murung nih ya. Bapak perhatikan kemarin malah duduk sendirian, ngelamun. Kira-kira ada yang mengganggu pikiran Erni? Iya Pak, ada. Beberapa hari ini memang ada yang mengganggu pikiran Erni. Oh, begitu. Sebelum kita bahas hal yang mengganggu pikiran Erni tadi, setelah ngobrol ini, Erni maunya kita menghasilkan apa kira-kira? Erni maunya Pak setelah ngobrol dengan Bapak ada solusi mengatasi masalah yang menjadi pikiran Erni Pak. Oke, mudah-mudahan ya nak ya, kita bahas ya. Nanti kita bahas, mudah-mudahan nanti kita menemukan solusinya, mendapatkan solusi secara bersama-sama. Nah, sekarang coba ceritakan deh sama Bapak, apa sih yang mengganggu pikiran Erni itu? Begini Pak, kemarin kan Erni dipanggil Bu Rika. Nah, kebenaran ada lomba untuk baca puisi Pak di tingkat kabupaten. Tetapi Pak, karena ini sudah tingkat kabupaten, Erni itu merasa tidak percaya diri. Takut Pak rasanya untuk ikuti lomba tingkat kabupaten itu. Oh, jadi itu toh masalahnya yang membuat Erni itu tidak nyaman ya. Oke deh, Bapak tanya dulu. Menurut Erni, apa keputusan Bu Rika itu benar meminta Erni untuk mengikuti lomba baca puisi tadi? Menurut Bu Rika,
Erni itu punya kemampuan membaca puisi karena Erni memang pernah dikirim baca puisi di tingkat kecamatan, Pak. Seperti itu. Kalau kata Bu Rika, itu karena mungkin karena Bu Rika itu sudah yakin loh sama Erni. Karena Bu Rika pasti yakin Erni mempunyai kemampuan yang lebih. Hmm, oh Pak, ke kemampuan saya tuh dalam membaca puisi menurut Bu Rika sudah baik. Oke, artinya Erni sudah mempunyai kemampuan ya dalam mengikuti atau membaca-baca puisi. Nah, sekarang tentu bukan kekeliruan dong bagi Bu Rika untuk menuju Erni sebagai perwakilan sekolah kita. Nah, lalu sekarang apa yang menjadi hambatan Erni? Coba ceritakan ke Bapak. Iya tadi Pak, karena Erni itu masih gugup kalau berpidato maksudnya kalau berbicara di depan orang banyak, kemudian baca puisi, jadi gugup Pak itu, hilang Oke. konsentrasi Pak. Jadi Erni merasa gugup nih ya saat bertemu dengan Iya banyak Pak. orang ya seperti itu. Jadi kurang percaya diri lah seperti itu. Nah, sekarang kira-kira pernah Erni merasakan hambatan yang sama ketika berbicara atau tampil di depan umum atau misalnya di depan kelas seperti itu. Dulu pernah Pak. Oke, sudah pernah ya. Terus Iya apa pernah yang Pak. Erni lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Eh, saya berlatih di rumah, membaca puisi Pak di depan cermin. Oh, Jadi saya latihan di depan cermin melihat diri Erni sendiri untuk menghilangkan rasa gugup tadi, itu Pak. wah, keren dong itu. Sudah bisa berlatih di depan cermin ya seperti itu. Terus Iya Pak. perasaan Erni setelah melakukan itu apa? Agak tenang Pak, Agak agak tenang. tenang karena dengan berlatih di depan cermin menghilangkan rasa gugup. Oke. Apakah ada kesulitan ya nih ketika Erni mempraktekkan tuh di depan cermin ya? Ada nggak kesulitan-kesulitan yang terjadi saat mempraktekkan baca puisi di depan cermin? Hmm, ada Pak. Karena gugup itu Pak menyebabkan kadang apa yang akan kita ekspresikan tadi tidak sesuai dengan yang seharusnya hanya gara-gara gugup. Oke, jadi Erni merasa tidak tenang ya seperti itu ya. Iya Pak. Oh, jadi ya benar. Jadi ala bisa karena biasa kan. Jadi Iya Erni benar sudah Pak. benar loh melatih berbicara ataupun menampilkan membaca puisi di depan cermin. Itu hebat loh, hebat sekali loh Erni. Bapak saja mungkin belum terpikir loh ada ide seperti itu. Nah, sekarang kira-kira nih gimana cara mengatasi kegugupan Erni itu sendiri? Tadi kan gugup katanya. Selain Iya. misalnya tadi belajar seperti itu, ada lagi nggak cara yang lain? Ada Pak. Strategi Pak. Ya jadi saya berlatih terus Pak, rutin latihannya. Jadi kalau karena ini tingkat kabupaten Pak, nanti ya pesertanya juga banyak, lebih intens latihannya. Jadi lebih sering. Setiap pulang sekolah latihan, pulang sekolah latihan. Gitu, Iya, Pak. benar sekali Erni ya. Jadi harus sering-sering berlatih ya seperti itu. Iya Nah, Pak. sekarang jika Erni setuju untuk mengikuti lomba baca puisi ini dengan semua potensi, hambatan, solusi yang Erni sendiri tadi utarakan untuk mengatasi hambatan seperti yang tadi Erni ceritakan ke Bapak, apa strategi yang akan Erni siapkan ke depannya? Ya mungkin seperti yang saya sebutkan tadi Pak, berlatihnya lebih intensif. Jadi pokoknya terus lah Pak, pulang sekolah kapanpun ada waktu itu latihan di depan cermin. Bila perlu Pak minta
teman tuh lihat latihan saya. Kemudian karena di depan cermin itu yang ada diri kita sendiri, jadi saya menganggap nantinya Pak kalau lomba udah anggap aja itu Erni bukan orang lain. Jadi gugupnya agak berkurang Pak. Wah, luar biasa ya, Erni. Luar biasa, Bapak bangga loh terhadap strategi yang akan Erni jalankan ya untuk mempersiapkan lomba baca puisi. Bapak sangat mengapresiasi dengan strategi Erni tersebut. Bapak juga berharap Erni bisa tampil lebih maksimal ya. Bapak yakin Erni bisa, ya Kak? Iya Pak, insya Allah Pak. Oke, baik. Sekarang untuk mencapai keberhasilan dari strategi Erni tadi, kira-kira nih komitmen apa yang bisa Erni lakukan ke depannya? Hmm. Komitmen saya Pak, karena lomba ini tingkat kabupaten, kemudian Bu Rika dan guru-guru lain sudah mempercayai saya sebagai wakil. Saya berkomitmen Pak, yang pertama saya tetap berlatih, ya berlatih dan berlatih. Kemudian bukan hanya itu saja Pak, saya akan berkoordinasi dengan Bu Rika. Jadi bagaimana saya harus melafalkan kata ini dengan nada apa, mana yang nada tinggi, kemudian mana yang nada rendah. Setelah itu minta izin Bu Rika juga saat di kelas, saya berlatih Pak di depan kelas. Jadi ada satu puisi yang saya bacakan di depan kelas. Kemudian saya minta Bu Rika mengobserv Pak, apa kekurangan saya, kemudian teman-teman juga apa suara saya yang kurang jelas atau bagaimana intonasinya, yang pasti mungkin Pak ekspresi. Nah, ekspresi wajahnya harus bagaimana. Jadi saya harus maksimal. Jadi maksimal berlatih, terus berlatih agar rasa percaya diri saya itu tumbuh kembali. Kemudian Pak Bu Rika kala tempat saya untuk bertanya, karena beliaulah yang selalu mengajarin saya Pak. Jadi itu Pak komitmen sayapnya, saya harus membawa nama baik sekolah. Apapun yang saya lakukan. Jadi biar tidak gugup Pak, anggaplah orang-orang yang ada di depan saya itu saya sendiri dan teman-teman. Nah, seperti itu Pak komitmen saya. Wah, banyak sekali ya, luar biasa loh Erni. Bapak bangga sekali sama Erni sekarang. Erni sudah punya strategi serta komitmen yang bagus yang bisa disebutkan tadi. Nah, Bapak percaya Erni pasti bisa kok melakukannya. Bapak senang sekali karena Erni sudah bersedia menceritakan permasalahan yang mengganggu pikiran Erni tadi ya. Nah, nanti kita ketemu lagi ya Nak ya, untuk membahas tindak lanjut dari pertemuan kita kali ini. Bapak doakan deh, semoga Erni juga sukses dan meraih kemenangan di lomba membaca puisi nanti ya. Pak terus bangga loh terhadap kemampuan Erni. Mudah-mudahan bisa Nak ya, bisa juara dan bisa membawa nama sekolah kita dan nama kabupaten kita. Amin. Terima kasih Pak, terima kasih atas doanya. Saya tetap berusaha untuk membawa nama baik sekolah. Terima kasih juga Pak, Bapak sudah mengajak saya untuk menemukan solusi. Jadi saya sudah tidak gugup lagi, gitu Pak. Terima kasih doanya juga Pak ya, amin Pak. Iya, ya Permisi udah. Pak. Oke, terima kasih Erni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Baiklah, Bapak Masrin sama Ibu Erni tadi sudah melakukan latihan coaching. Kemudian dari hasil catatan saya ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Masrin sebagai coachnya. Tadi kan Bapak sudah melakukan latihan coaching. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai indikator yang ingin Bapak kembangkan? Tentunya saya telah mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu tadi untuk memantik si coach terus berpikir terhadap permasalahannya. Selain itu saya juga menerapkan alur tirta Bu dalam dialog tersebut, dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Itu Bu.
Oke, baik, bagus ya Pak. Memang sudah saya lihat, saya amati selama percakapan coach tadi. Memang indikator yang ingin Bapak kembangkan sudah terlihat, sudah nampak. Kemudian alur tirta yang sudah Bapak sampaikan tadi juga sudah terlihat semua, sudah muncul. Seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab dari percakapan selama sesi latihan coach tadi. Kemudian Bapak, pertanyaan selanjutnya, apa kompetensi coach yang ingin Bapak kembangkan lagi untuk selanjutnya? Baik Bu, langsung saya jawab. Yang pasti saya akan berusaha Bu ya mengembangkan ketiganya. Kalau tadi kan saya fokusnya ke pendengar aktif Bu ya, tapi untuk selanjutnya saya akan berusaha mengembangkan ketiga kompetensi tadi. Secara maksimal jika nantinya saya menemui hal yang serupa atau hal lainnya, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid terwujud Bu ya. Dan juga saya dapat menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh warga sekolah. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin mengembangkan ketiganya Bu. Jika nanti saya menemukan permasalahan ataupun apapun itu yang berkaitan dengan kegiatan coaching ini sendiri Bu. Itu saja Bu. Oke, baik Bapak, semoga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi bisa terwujud. Oke, itulah demikian latihan sesi coaching yang dilakukan oleh Pak Masrin dan Ibu Erni. Saya sebagai observer, mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rika, Bu Erni, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Ya, alhamdulillah ya baik semua. Nah, hari ini kita akan mengadakan kegiatan coaching Bu ya. Jadi di sini perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Masrin. Di kesempatan ini saya selaku menjadi observer dan Ibu Rika Hartini selaku coach dan Ibu Eni sebagai coach. Baiklah Bu, sebelum kita memulai kegiatan coaching pada hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Erni sebelum kita memulai kegiatan. Yang pertama Bu, saya akan bertanya, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching pada hari ini? Ya, baik Trin. Pada hari ini saya itu ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan satu lagi pertanyaan berbobot. Oke, ada 3 Bu ya jadi ya? Iya. Baik Bu, yang pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Ya, yang ingin saya observasi itu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi, iya mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi hanya satu Bu ya dari ketiga. Ya, yang spesifiknya. Ibu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Yang selanjutnya Ibu, bagaimana Bu indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator yang akan saya rencanakan untuk dicapai itu saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya memancing coaching untuk menemukan apa yang ingin ia kemukakan pada kegiatan coaching. Jadi dengan pertanyaan pemantik yang berbobot. Oke, jadi melalui pertanyaan tersebut diharapkan nanti mendapatkan solusi Bu ya, si coaching dapat mendapatkan solusi seperti itu Bu ya. Iya, betul. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawabannya kepada Ibu Eni dan Bu Rika. Silakan bersiap-siap setelah ini melakukan kegiatan coaching Bu ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Rika. Selamat siang Bu. Apa kabar Nak?
Alhamdulillah, baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Ibu menyita waktu Rika tidak, Nak? Tidak Bu, dengan senang hati Bu. Oh, berarti Rika agak pulang terlambat tidak apa-apa ya? Ibu perlu waktunya sebentar gitu. Tidak apa-apa Bu. Begini Rika, dari kemarin Ibu memperhatikan Rika itu selalu murung. Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiran Rika? Ada sih Bu, ada sesuatu yang mengganggu pikiran Rika. Soalnya dari kemarin Rika tuh gelisah Bu, tidak tenang. Oh, sebelum kita bahas hal yang mengganggu pikiran Rika, setelah ngobrol ini Rika maunya kita menghasilkan apa, Nak? Kalau harapan Rika sih Bu, setelah mengobrol dengan Ibu, pikiran Rika tidak terganggu lagi, tidak gelisah lagi seperti itu Bu, bisa tenang. Mudah-mudahan ya Nak ya, Iya. kita cari solusinya bersama-sama. Sekarang coba ceritakan deh ke Ibu yang menjadi pengganggu pikiran Rika tadi. Begini Bu, kami kan ada tugas kelompok dari Pak Masrin. Kemudian Pak Masrin ini menugaskan Rika menjadi ketua kelompok. Tapi Rika tidak percaya diri Bu untuk menjadi ketua kelompok di kelompok Rika. Karena pertama, teman-teman di kelompok Rika itu semuanya pintar-pintar. Nah, Rika tidak percaya diri Bu, tidak bisa membimbing kelompok Rika. Kemudian juga Rika juga tidak Bu, kurang percaya diri gitu Bu. Oh, itu jadi masalahnya yang mengganggu pikiran Rika. Menurut Rika, Ibu tanya dulu nih, keputusan Pak Mafrin memilih Rika menjadi ketua kelompok itu benar? Kalau kata Pak Masrin Ibu, beliau setelah melihat kemampuan Rika, benar Bu, karena dia lihat potensi Rika, katanya bisa memimpin tugas kelompok tersebut, kelompok Rika. Kemudian katanya Pak Masrin juga, Rika bisa menyelesaikan tugas kelompok itu dengan benar, dengan baik Bu. Tapi Rika masih tidak percaya diri Bu. Oh ya Rika, kemampuan yang dimaksud Pak Masrin itu yang seperti apa? Kemampuan yang dimaksud oleh Pak Masrin itu katanya Rika mampu mengerjakan tugas teks persuasif, kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Katanya Rika pasti mampu menyelesaikan tugas tersebut bersama teman-teman dan bisa memimpin teman-teman dalam kelompok tersebut, Bu. Oh, Rika, berarti tidak salah dong Pak Masrin memilih Rika menjadi ketua kelompok. Lalu sekarang hambatannya apa menurut Rika? Hambatannya yang saya alami Bu, saya itu kurang percaya diri Bu. Takut untuk bekerja sama dengan teman-teman yang sudah pintar dari Rika seperti itu Bu. Takut tidak bisa memimpin kelompok tersebut Bu. Oh, sebelumnya apakah Rika pernah mengalami hambatan yang sama pada saat belajar kelompok seperti yang Rika kemukakan tadi? Dulu pernah sih Bu, Rika juga tidak merasakan percaya diri. Dulu tapi Bu. Terus apa yang Rika lakukan? Kalau dulu Rika mencoba untuk menghargai pendapat dari teman-teman. Kemudian sama-sama menyemangati dan menyepakati hasil kelompok, berdiskusi sama-sama dengan teman-teman dalam kelompok tersebut sih Bu, biar Rika berdiri dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oh iya, Rika menghargai teman, ya, mengumpulkan pendapat. Apa lagi, Nak? Kemudian
Tidak egois juga Bu. Jadi Rika mendengarkan pendapat teman-teman yang lain. Ya, tidak egois. Setelah melakukan itu, bagaimana perasaan Rika? Adakah kesulitannya? Tidak ada sih Bu, Rika merasa nyaman karena bersikap terbuka kepada teman-teman, semangat, percaya diri, dan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Wah, hebat sekali Rika. Artinya, Rika sudah bisa mengatasi rasa tidak percaya diri tadi untuk menjadi ketua kelompok, iya kan? Iya sih Bu. Ya. Nah, sekarang jika Rika sudah setuju tuh menjadi ketua kelompok, ya, sesuai dengan hambatan, terus potensi atau kemampuan yang Rika kemukakan tadi, kemudian solusi-solusi yang Rika kemukakan untuk mengatasinya. Kira-kira coba ceritakan deh strategi apa yang akan Rika lakukan ke depannya. Strategi yang akan saya lakukan sih Bu, hadir tepat waktu dalam mengerjakan tugas kelompok, bersikap terbuka, tidak egois, kemudian bekerja sama dengan anggota kelompok yang lain, kemudian juga mengajak anggota kelompok lain untuk bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Wah, luar biasa sekali Rika. Ya, Ibu sangat mengapresiasi loh dengan strategi yang Rika kemukakan tadi. Ya, Ibu yakin, ya, Ibu yakin Rika pasti bisa jadi ketua kelompok yang baik. Amin. Ya kan Rika? Amin, iya Bu. Rika siap ya jadi ketua kelompok yang baik? Insya Allah Bu, semangat. Sekarang Rika tambah yakin setelah berdiskusi dengan Ibu. Muncul semangat untuk terus belajar Bu. Ya, nah sekarang untuk mencapai keberhasilan, ya, strategi Rika tadi, ya, kira-kira komitmen Rika ke depannya apa, Nak? Komitmen ke depannya mungkin seperti yang sudah Rika sebutkan tadi Bu, bekerja sama dengan teman-teman, kemudian tidak egois, semangat, kemudian memotivasi teman-teman untuk menyelesaikan tugas, kemudian juga sering berkonsultasi dengan Pak Masrin Bu, kan Pak Masrin yang memberikan tugas, Rika juga sebagai ketua kelompok nih, jadi Rika juga kayak nanti sering-sering berkonsultasi dengan Pak Masrin. Iya, bagus sekali. Kira-kira kapan itu akan mulai dilakukan, Nak? Insya Allah hari ini Bu akan segera Rika lakukan. Ya, bagus sekali Rika. Baiklah, Ibu percaya Rika dapat menjadi ketua kelompok yang baik dari Ibu dengarkan strategi dan komitmen yang Rika kemukakan tadi. Ibu juga senang Rika, karena apa? Rika sudah mau ngobrol dengan Ibu, bersedia menceritakan keluh kesah, menceritakan apa yang mengganggu pikiran Rika. Ibu berdoa loh supaya Rika itu menjadi ketua kelompok yang baik. Nah, lain kali kita ngobrol lagi Nak ya untuk membahas pembicaraan kita sekarang tindak lanjut Rika itu seperti apa. Ibu ingin dengar ceritanya. Semoga berhasil Nak, sekali lagi Ibu sebutkan. Kemudian Ibu berdoa semoga Rika menjadi siswa yang selalu semangat, tidak murung. Kemudian Rika sukses di kegiatan pembelajaran. Kemudian bukan hanya itu, Ibu juga berdoa semoga Rika sukses di masa depan. Amin. Terima kasih Bu untuk doanya dan waktu Ibu untuk berdiskusi. Terima kasih banyak juga Ibu sudah perhatian kepada Rika yang gelisah, tidak tenang. Sekarang akhirnya perasaan Rika senang, tenang, dapat motivasi dari Ibu. Nanti Rika tekadkan untuk menjadi ketua kelompok yang baik. Iya, bagus sekali Rika.
Makasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rika. Oke, baik Bu Erni, luar biasa ya tadi sudah melakukan coaching. Saya perhatikan sangat menarik sekali dialog Ibu dengan Ibu Rika yang selaku menjadi coach. Nah, saya mengapresiasi Bu dari apa yang Ibu tampilkan tadi, luar biasa Bu ya. Sebelumnya Bu, saya akan bertanya lagi nih Bu ya, boleh Bu ya? Iya, boleh Bu. Mengenai kegiatan percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi. Di sini yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Iya, baik Pak. Tadi pada kegiatan coaching, saya sudah menggunakan alur Tirta. Jadi mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi keempatnya itu sudah saya upayakan, saya lakukan. Nah, indikator yang akan saya capai seperti yang saya kemukakan ke Bapak dari awal, yaitu untuk memberikan pertanyaan berbobot. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan walaupun sudah ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif. Nah, dengan mendengarkan aktif dan kehadiran penuh itu, spesifik indikator tadi kan pertanyaan berbobot. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar bisa menggali ide-ide coaching untuk dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi saya hanya mengarahkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu yang sudah saya lakukan tadi. Oke, baik. Benar yang Ibu katakan tadi. Kalau saya boleh menyampaikan Bu, dari hasil observasi yang Ibu lakukan dalam kegiatan coaching tadi, dari di sana sudah ada semua sih Bu sebenarnya. Untuk misalnya kompetensi kehadiran penuh, sepertinya itunya sudah fokus kepada coaching sehingga dialog itu berjalan lancar. Ibu juga sudah menerapkan kompetensi mendengar aktif Bu, meskipun pada saat ini kita mungkin belum fokus semuanya Bu ya, karena keterbatasan waktu. Seperti tidak memberikan asumsi ataupun Ibu tadi tidak melabel atau judgement kepada si coach, mengasosiasi Bu, tidak mengaitkan dengan pengalaman pribadi Ibu. Terus juga Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini yang Ibu angkat tadi kan indikatornya mengenai mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti tadi Ibu bertanya mengenai apa solusi terhadap masalah yang ia hadapi. Sudah membantu coach juga Bu untuk mengingatkan, merenung dan berpikir terhadap masalah yang ia hadapi. Ibu juga sudah bersikap terbuka dan eksploratif Bu, sehingga si coach tadi harus menjawab sambil berpikir. Nah, jadi Ibu tadi bagus Bu, berpikirnya bagus. Jadi yang menjawab itu, coach itu harus menjawab dan berpikir. Selain itu juga si coach juga tidak terburu-buru Ibu tadi menyampaikan dalam mengajukan pertanyaan. Jadi masih ada jeda Bu ya antara selang waktu, sehingga coach ini tadi ada kesempatan untuk berpikir. Jadi tidak dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan berbondong-bondong maksudnya Bu, seperti itu. Nah, terus juga saya juga tidak menemukan kalimat mengapa Bu pada saat Ibu mengadakan coaching dengan coach tadi. Jadi sangat bagus sekali Bu, itu tidak ada kalimat mengapa, yang ada cuma apa, bagaimana, itu sudah bagus sekali. Terus juga selain itu Ibu juga menerapkan ada istilahnya rasa tadi, recite, memperhatikan dan menerima Bu ya. Terus juga ask, mengajukan pertanyaan berupa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah Ibu sampaikan tadi, untuk memperdalam tentunya kan, untuk mencari akar permasalahan tadi. Terus ada lagi tahapan summarize atau S, yaitu menggunakan kalimat jadi Ibu tadi merangkum Bu di kalimat akhir, jadi ada kesimpulan. Nah, terus juga yang terakhir apresiatif atau apresiasi. Ibu juga menggunakan kalimat ataupun beri sinyal Bu, seperti Ibu mengutarakan dengan kalimat
Nah, jadi seperti itu, atau iya, atau menganggukkan kepala, atau tersenyum Bu, itu sudah bagus sekali dalam penyampaian Ibu. Oke, baik Bu ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya. Nah, terus kira-kira Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan bersama coachingnya tadi? Iya, baik Pak. Kalau spesifiknya tadi kan ke pertanyaan berbobot. Tetapi nanti kompetensi yang akan saya kembangkan lagi, karena untuk dapat memberikan pertanyaan berbobot, saya itu harus dengan kehadiran penuh. Jadi harus mendengarkan aktif. Jadi antara ketiganya itu nanti dikembangkan secara bersama. Jadi untuk mendapatkan kompetensi pertanyaan berbobot, saya harus kehadiran penuh. Jadi menyimak, mendengarkan aktif apa yang dikemukakan oleh coach, sehingga antara pertanyaan dengan saya itu dapat menggali, maksudnya menggali ide-idenya. Jadi dengan menyimak secara penuh. Itu jadi ketiga hal tadi itu yang akan saya kembangkan secara bersamaan di kegiatan mendatang. Oke, Itu Pak. jadi oke Bu. Jadi bisa saya simpulkan dari pernyataan Ibu tadi, bakalan Ibu menerapkan di kegiatan selanjutnya semuanya akan ditampilkan Bu ya, secara penuh. Iya. Seperti itu Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya, luar biasa Bu. Mudah-mudahan kedepannya kita semua di sini belajar bisa lebih baik lagi Bu ya, untuk mempraktekkan kegiatan coaching ini baik dengan siswa ataupun murid kita atau malah dengan rekan sejawat kita. Oke, terima kasih Bu. Dari saya mungkin cukup. Mohon maaf kalau ada kesalahan Bu ya, atau kekeliruan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.